Selamat sore. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi dengan Karisa bersama Primagama terdepan dalam prestasi. Untuk adik-adik kelas 11 IPS, hari ini kita belajar akuntansi jasa. Jika sebelumnya kalian sudah belajar jurnal penyesuaian dan kertas kerja, hari ini kita belajar laporan laba rugi dan perubahan modal. Jadi, apakah yang dimaksud dengan laporan laba rugi? Jadi, laporan laba rugi adalah suatu laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dalam suatu periode akuntansi. Untuk periodenya sendiri itu bisa berupa bulan maupun berupa tahun. Jadi, jika berupa bulan, contohnya adalah Januari, Februari, Maret, April, dan lain sebagainya. Tapi jika periodenya berupa tahun, biasanya adalah Desember. Untuk penyusunan laporan laba rugi sendiri, yaitu rumusnya adalah pendapatan dikurangi dengan beban, maka akan dihasilkan laba ataupun rugi. Jika pendapatan dibagi menjadi dua, ada pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Begitu juga dengan beban. Ada beban usaha maupun beban di luar usaha. Untuk penyusunan laporan laba rugi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu single step dan multiple step. Di single step, pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha dijadikan menjadi satu. Begitu juga dengan bebannya, beban usaha dan beban di luar usaha juga dijadikan satu. Beda dengan multiple step. Jika di multiple step, pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha dibedakan. Begitu juga dengan beban. Beban usaha dan beban di luar usaha juga dibedakan. Mari kita belajar tentang single step. Nah, ini adalah laporan laba rugi dengan menggunakan single step. Yang pertama yang akan kita tulis adalah nama perusahaan di atas sendiri. Kemudian dilanjut dengan laporan laba rugi. Kemudian periode yang berakhir. Jika kalian menuliskan 1 bulan periode, maka tuliskan bulan yang dijadikan periode berakhirnya. Jika periode berakhirnya dalam 1 tahun, maka tuliskan Desember di sebelah sini. Nah, jika di single step tadi, pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha dijadikan satu, maka jumlahkan keduanya. Setelah itu, jumlah pendapatan ditulis sebelah sini. Di sini juga ada beban usaha. Di single step, beban usaha dan beban di luar usaha juga dijadikan satu. Tuliskan kesemuanya. Jika di sini ada beban gaji, listrik, administrasi, lain-lain, perlengkapan, penyusutan peralatan, penyusutan kendaraan, sewa, sama komisi. Nah, di sini ada yang namanya beban penyusutan peralatan dan beban penyusutan kendaraan. Jadi, apakah yang dimaksud dengan penyusutan? Penyusutan itu, contohnya jika kalian memberi peralatan mesin. Jika hari ini kalian membelinya dengan harga 5 juta, 5 tahun yang akan datang, maka mesin tersebut akan mengalami penyusutan. Jika kalian jual lagi, harganya tidak akan mencapai 5 juta, tetapi bisa jadi 2 juta ataupun 1 juta. Oke adik-adik, setelah itu jumlahkan beban kesemuanya. Tuliskan di sebelah sini. Setelah itu, pendapatan dikurangi dengan bebannya, maka akan dihasilkan laba ataupun rugi. Bedanya apa? Jika pendapatan lebih besar daripada beban, maka akan dihasilkan laba. Tetapi, jika pendapatan lebih kecil daripada beban, maka akan dihasilkan rugi. Gimana adik-adik? Apakah kalian sudah paham? Oke, sekarang kita lanjutkan ke multiple step. Nah, ini adalah laporan laba rugi multiple step. Jangan lupa tuliskan nama perusahaan sebelah sini, laporan laba rugi, periode yang berakhir, kemudian dalam rupiahnya. Di sebelah sini kalian bisa menuliskan rupiah di sini ataupun tidak.
Nah, di multiple step ada pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Ini dipisahkan. Nah, setelah itu kalian jumlahkan. Setelah itu jumlah pendapatan kalian sisihkan di sebelah kanan. Di sini ada beban usaha dan beban di luar usaha. Beban usaha dan beban di luar usaha kalian jumlahkan. Tulis di sebelah kanan. Nanti akan dihasilkan laba ataupun rugi. Jadi untuk perhitungannya sama dengan single step. Jika pendapatan lebih besar daripada beban, maka akan dihasilkan laba. Tetapi jika pendapatan lebih kecil daripada beban, maka akan dihasilkan rugi. Tetapi kalian tidak perlu menuliskan minus jika hasilnya adalah rugi. Oke adik-adik, sekarang kita lanjut pada laporan perubahan modal. Yang kedua adalah laporan perubahan modal. Jadi, apa yang dimaksud dengan laporan perubahan modal? Laporan perubahan modal adalah suatu laporan yang menunjukkan perubahan modal pemilik atau laba yang tidak dibagikan dalam suatu periode akuntansi akibat transaksi usaha selama periode tersebut. Untuk periodenya sama dengan laporan laba rugi. Untuk penyusunan laporan perubahan modal, yang pertama rumusnya adalah modal awal ditambah laba bersih dikurang price sama dengan modal akhir. Kemudian, jika hasilnya adalah rugi, maka modal awal dikurangi rugi plus price sama dengan modal akhir. Apakah yang dimaksud dengan price? Price adalah pengambilan pribadi dari pemilik perusahaan. Oke adik-adik, apakah kalian sudah paham? Oke, kita lanjutkan contohnya. Nah, contohnya adalah seperti ini. Di sini ada namanya, jangan lupa tuliskan nama perusahaannya. Kemudian, tuliskan laporan perubahan modal. Habis itu, periode yang berakhir. Jika periodenya dalam bulan, maka tuliskan bulan yang dipakai. Jadi contohnya misal Januari ataupun Februari, Maret dan lain sebagainya. Tetapi jika periodenya berakhir pada 1 tahun, maka tuliskan Desember. Ingat, tadi ada namanya modal awal. Modal awal adalah modal yang di-store pada awal bulan. Jadi modal, 1. 1 ini adalah tanggal awal modal ini di-store. Kemudian di sini adalah bulannya, ini tahunnya, kemudian tuliskan jumlah modal yang di-store sejumlah di sebelah kanan seperti ini. Kemudian ingat, tadi ada laba bersih sama price. Jika laba, maka akan dikurangi dengan price. Maka tuliskan di sebelah sini, maka namanya adalah tambahan modal. Jika laba, tadi ingat, modal awal ditambah laba bersih dikurangi price sama dengan modal akhir. Oke, sekarang kita lanjutkan jika rugi. Sama seperti yang laba, maka tuliskan dulu nama perusahaan, laporan perubahan modal, periode yang berakhir. Kemudian di sini tuliskan modal 1. Di sini bulan, kemudian tahunnya. Tuliskan di sebelah kanan. Ini jika rugi. Rugi berarti rugi dijumlah dengan price. Maka akan dihasilkan di sebelah kanan juga. Ini namanya tambahan modal. Nanti modal akhir. Modal akhir yaitu 31 bulannya akan sesuai dengan bulan tanggal 1. Nah, ingat, jika rugi maka modal awal dikurangi rugi plus price, maka modal awal dikurangi rugi plus price hasilnya adalah modal akhir. Gimana adik-adik? Apakah kalian sudah memahaminya? Oke, cukup sekian pembelajaran kali ini. Jika kalian belum paham, maka kalian bisa memutar kembali video ini. Dan tetap belajar. Dan jangan lupa untuk
mencoba soal-soal yang berhubungan dengan laporan perubahan modal dan laporan laba rugi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.